yang berbeda pula teman-teman. Kita jangan sampai FOMO, jangan sampai ibaratnya itu ikut-ikutan. Namun bukan berarti kita itu tidak mendengarkan apa kata orang, tidak berarti kita itu menutup diri, kemudian tidak mengambil input atau insight-insight dari orang lain yang mungkin bahkan lebih baik. Cara berpikir mereka, pengalaman mereka, ilmu mereka itu harus kita juga akomodir, kemudian kita olah dalam diri kita, kemudian kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang kita alami teman-teman, sehingga itu menjadi suatu hal kumpulan yang menjadikan kita dapat mengambil suatu kesempatan atau suatu ibaratnya itu hal-hal yang ibaratnya itu menelurkan suatu keputusan yang baik teman-teman. Itu yang harus kita benar-benar renungi teman-teman. Kita harus benar-benar balance antara. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, semakin positif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear ada suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya ya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin order, ingin check out, ingin memiliki berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada kontak WA-nya, kalian bisa tanya-tanya, kalian juga bisa order di situ. Dan juga kita dari brand Dawis Muslimwear ini sudah support untuk pengiriman ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas yang masih temanya berkaitan dengan yang episode yang kemarin, yaitu betapa kita itu harus benar-benar selektif dalam menentukan keputusan dalam kehidupan kita, entah itu dari pekerjaan, dari kehidupan pribadi kita, dan lain sebagainya. Dan juga kita jangan sampai FOMO teman-teman dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kita ibaratnya itu terjerat dengan FOMO, dengan ikut-ikutan dari mungkin orang lain dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Sebagaimanapun kehidupan kita, semungkin masih banyak kekurangan sana sini, itu pun kita harus tetap bersyukur teman-teman, karena mungkin di sela-sela kekurangan dan mungkin ketidakidealan hidup kita, tentu kehidupan kita ada berlebihnya ya teman-teman. Ada mungkin kemudahan di sela-sela itu, mungkin ada keberlimpahan di sisi yang lain di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Kita dalam menjalani kehidupan tentu kita semakin hari akan semakin mampu matang, semakin mampu dewasa, semakin mampu bijaksana, karena kita telah melalui banyak pengalaman yang kita rasakan, lika-liku kehidupan yang kita jalani, menjadikan kita seharusnya mampu dapat belajar tentang apa yang kita mungkin rasakan secara langsung dan jalani, dan pengalaman-pengalaman itu adalah suatu hal yang berharga yang menjadikan kita semakin matang dalam menjalani kehidupan ini. Kita dalam mengambil
keputusan-keputusan dalam kehidupan kita tentu bisa kita ambil dari pengalaman diri pribadi, dan juga tentu bisa kita ambil dari pengalaman orang lain atau hal-hal yang telah orang lain itu mengambil keputusan ketika menjalani kehidupan dan step-step dalam kehidupannya. Dan itu bisa kita menjadi suatu informasi bagi kita, menjadi suatu masukan atau mungkin cerita-cerita yang menjadi suatu ibarah atau kaca perbandingan bagi kita, untuk kita itu kemudian mengambil keputusan yang sama di situasi yang sama saat mereka menjalani itu. Mungkin karena mereka mengambil keputusan itu sehingga kehidupan mereka mungkin semakin baik, atau mungkin keputusan itu menuntun atau menjembatani, membuka pintu yang lebih baik dari kehidupan mereka, sehingga keputusan-keputusan itu patut untuk kita mungkin tiru dan kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang saat ini mungkin sedang kita hadapi ya teman-teman. Pada episode yang kemarin saya telah membahas tentang kita itu harus juga jangan cuma melihat atau mengambil keputusan secara keilmuan kita saja atau pengetahuan atau pengalaman kita saja, namun kita juga harus mendengarkan masukan-masukan dari orang lain, orang-orang yang mungkin lebih juga memiliki pengalaman dari kita, orang-orang yang mungkin memiliki pengetahuan di bidang itu, kemudian orang-orang yang mungkin memiliki data dan juga informasi yang lebih akurat gitu kan, mungkin yang belum kita miliki, sehingga kita dalam mengambil keputusan adalah benar-benar keputusan yang terbaik teman-teman, yang kemudian apabila kita jalankan jauh dari hal yang kurang menyenangkan atau hal yang mungkin akan menjadikan kita gagal dalam menjalani kehidupan ini. Keputusan-keputusan yang baik dilahirkan dari pengalaman-pengalaman yang baik, dan ibaratnya itu kumpulan dari informasi yang benar-benar baik, yang itu nyata dan tentu akurat teman-teman. Dan ini harus kita galang atau kita kumpulkan sebanyak mungkin di luar dari diri kita. Maka dari itu penting untuk kita mendengarkan masukan, input atau mungkin insight-insight dari orang lain juga, agar wawasan khazanah cara berpikir kita, mungkin wawasan kita, radar pengetahuan kita lebih luas lagi, sehingga kita mampu mengambil kesimpulan dan mengambil suatu keputusan yang benar-benar tepat untuk kehidupan kita. Namun sedemikian pun kita jangan sampai ikut-ikutan teman-teman. Kita harus juga mempertimbangkan situasi kondisi yang benar-benar kita alami, karena keputusan yang sama di situasi yang berbeda itu akan menjadikan hasil yang berbeda pula teman-teman. Kita jangan sampai FOMO, jangan sampai ibaratnya itu ikut-ikutan. Namun bukan berarti kita itu tidak mendengarkan apa kata orang, tidak berarti kita itu menutup diri, kemudian tidak mengambil input atau insight-insight dari orang lain yang mungkin bahkan lebih baik cara berpikir mereka, pengalaman mereka, ilmu mereka, itu harus kita juga akomodir, kemudian kita olah dalam diri kita, kemudian kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang kita alami teman-teman, sehingga itu menjadi suatu hal kumpulan yang menjadikan kita dapat mengambil suatu kesempatan atau suatu ibaratnya itu hal-hal yang ibaratnya itu menelurkan suatu keputusan yang baik teman-teman. Itu yang harus kita benar-benar renungi teman-teman. Kita harus benar-benar balance antara keyakinan diri kita dan informasi yang ada, kemudian dengan cara berpikir orang lain yang mungkin beda dari cara berpikir kita, sehingga kekayaan pengetahuan yang kita miliki akan menjadikan diri kita itu memiliki suatu hal yang berlebih, yang menjadikan suatu keputusan dalam kehidupan kita benar-benar mampu menuntun kita, membuka pintu bagi kita menuju pintu-pintu yang lebih baik lagi, kesempatan-kesempatan yang lebih luas lagi, sehingga langkah kita beribu langkah ke depannya akan menjadi langkah-langkah yang terbaik, akan menuntut kita kepada kesuksesan, kepada kenyamanan hidup, kepada mungkin kebahagiaan dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman betapa jangan sampai kita itu
juga menutup diri, dan jangan juga kita itu segampang itu ikut-ikutan dengan orang lain, karena segala sesuatunya itu harus benar-benar kita cerna, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita alami. Harus kita itu mempertimbangkan banyak aspek, sehingga apa yang kita putuskan untuk kita jalankan, apa yang kita ambil dari berbagai macam pilihan dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang terbaik, yang sudah kita saring, yang sudah kita itu ibaratnya itu renungi dan benar-benar matang dalam kehidupan kita. Jadi itulah teman-teman, semoga kita semua diberikan petunjuk dan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga kehidupan kita mampu dapat menjadi pribadi-pribadi atau kehidupan yang dari hari ke hari semakin baik, dan tentunya menjadi suatu hal yang positif dan berkah dan menjadi suatu manfaat bagi diri kita dan banyak orang, teman-teman. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.